Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita sehingga di malam hari ini kita bisa hadir walaupun kita tidak secara offline, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan keridhaannya. Salawat salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga, para sahabatnya, terus kepada kita semuanya yang semangat untuk melanjutkan risalahnya. Baik, Mbak Ima, insya Allah di kesempatan malam hari ini Kang Nur akan sedikit berbagi pengalaman atau berbagi ilmu. Saya yakin di sini itu banyak orang-orang hebat, orang-orang yang lebih hebat daripada Kang Nur, banyak orang-orang yang usahanya sudah mapan, sudah sukses, ya. Akan tetapi tidak ada salahnya kita itu saling memberi manfaat kepada orang lain. Karena bagi saya itu orang yang kaya itu adalah orang yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Dan saya yakin juga bahwa cara-cara bisnis yang saya alami maupun teman-teman yang saat ini ditekuni beda-beda. Karena Kang Nur itu saat ini memang tekun di dunia perayaman atau di chicken, ya. Di chicken. Ada cara-cara lain mungkin yang saat ini yang masih menggunakan tepung terigu pada kebingungan karena harganya mahal, ada yang usahanya tanpa tepung terigu, kan gitu. Baik, sebelum saya akan melanjutkan ke pembahasan yang inti, Mbak Ima, saya akan sedikit menyampaikan profil saya, walaupun saya akan menyampaikan perjalanan saya, tapi insya Allah itu manfaat sekali untuk kita semuanya. Bahkan ilmu antara satu orang dan orang yang lainnya itu biasanya berbeda-beda. Baik, akan saya mulai. Silakan untuk teman-teman semuanya yang membutuhkan ilmu, bisa ambil pulpen, bisa ambil buku, karena itu akan lebih mengena daripada kita melihat PDF atau melihat sebuah buku atau PowerPoint yang sudah ada. Jadi lebih utama di situ. Selanjutnya, Kang Nur itu dulu tahun 2004 ya, sampai tahun 2012 itu usahanya di otomotif dan elektronik. Dan di situ alhamdulillah sepertinya hasilnya itu sudah bagus, ya. Pada waktu itu udah lumayan lah. Kan tetapi nggak tahu kenapa saya tahun 2012 itu tertarik sekali dengan yang namanya kuliner. Karena ibu saya itu juga orang punya warung, yang mana warungnya itu sangat ramai sekali pada waktu itu. Hingga sampai saat ini yang meneruskan kakak saya. 2012 saya menekuni di dunia roti, ya, dari donat yang terbuat dari gandum semua itu. Alhamdulillah saya nggak berjalan lama sampai tahun 2014, ya. 2014 bareng 2014 kenapa saya berhenti, kok ini pekerjaannya lama sekali, prosesnya lama. Kan membuat donat itu prosesnya lama, membutuhkan waktu yang sangat lama, walaupun pada dasarnya keuntungannya itu berlipat-lipat. Dari gandum yang kecil ini, yang gandum yang kecil bisa jadi yang besar, Mbak Ima, ya. Itu keuntungannya luar biasa pada waktu itu. Terus saya mencoba menekuni dunia kuliner lagi untuk making makanan-makanan ringan, makanan-makanan ringan. Terus perjalanan akhirnya saya alhamdulillah ketemu sama teman, yang mana teman itu usahanya di soto kuali.
Soto kuali itu kalau teman-teman itu tahu, itu ada di Solo, di Temanggung juga ada, karena rasanya itu beda dengan soto yang lain, harganya murah, rasa rempahnya itu menonjol gitu. Akhirnya saya mencoba untuk bergabung dengan teman saya itu, Pak, bagaimana saya kalau bergabung? Tidak apa-apa, Pak. Kalau yang penting Bapak ibaratnya itu kemitraan ya, ikut kemitraan, tapi yang tidak ada eh, tidak ada pembatasan, tidak ada pembatasan. Akhirnya saya ikut pada waktu itu 4 juta. 4 juta, akhirnya saya mendirikan satu outlet di kecamatannya sendiri. Alhamdulillah itu ramai sekali karena harganya sangat murah, fantastis. Harganya cuma yang mangkok besar itu harganya 5.000, yang mangkok kecil itu harga 4.000. Itu di tahun 2014-2015. Saya heran tuh, loh kok murah sekali? Oh ternyata yang dijual kuah, terus nasinya sedikit dan dagingnya cuma 5 irisan daging. Nah, berarti di sini sudah dapat ilmu. Ternyata usaha yang berkaitan dengan kuah itu keuntungannya lumayan. Ya, keuntungannya lumayan karena dagingnya kecil-kecil. Itu bisa menginspirasi teman-teman yang pengen usaha di soto. Tapi sotonya itu harus beda dengan yang lain. Satu contoh, kenapa namanya soto kuali? Akhirnya orang itu banyak tertarik dengan namanya soto kuali. Kayak apa sih kuali itu? Nah, gitu. Ternyata godoknya di kuali, terus kuahnya sama nasinya gitu dikasihkan juga di mangkok yang dari tanah. Nah, itu jadi ada daya tarik untuk orang. Jadi teman-teman semuanya, sebenarnya ini saya ngomong seperti ini sudah jadi referensi untuk Anda yang pengen usaha kuliner. Itu soto itu bagus, baik untuk masalah margin karena satu saat ini tidak pakai terigu ya. Saat ini nggak pakai terigu, ya, pakai minyak paling sedikit, minyak sih alhamdulillah udah turun, jadi tidak menjadi kendala. Kendalanya paling bawang merah, bawang putih ini sama. Tapi itu juga bukan suatu persoalan, tetap keuntungannya tinggi. Selanjutnya, setelah di soto kuali, saya mencoba membuka satu lagi outlet besar, dan ketika itu saya membuka di beda kecamatan di kota saya, di Jawa Tengah, di Kabupaten Batang, tepatnya di Kecamatan Limpung. Kalau teman-teman tahu, Limpung itu adalah kota emping, ya. Produksinya produksi emping. Di situ saya buka, ya. Bahkan cara bukanya itu ada caranya. Caranya diantaranya, ini sudah masuk daging ini ya. Sebelum membuka sebuah usaha, usahakan dalam proses penataan ruangan, kitchen set, dan yang lainnya, ya, teman-teman semuanya itu sudah mempersiapkan satu contoh kayak bendera. Ya. Di pinggir jalan itu ada bendera 8 atau 5 atau 6 itu sudah ada. Yang kedua neon box, ya, banner gitu. Itu sudah disiapkan jauh-jauh hari. Jadi orang itu tahu perjalanan itu nanti buat apa. Ini sudah masuk daging, ya. Sudah masuk ke inti. Silakan teman-teman bisa ditulis. Sebelum buka usaha apapun, secara nyatanya realita pakai ikhtiar kita itu sebelum mempersiapkan di dalam itu silakan pasang-pasang bendera umbul-umbul, banner, terus neon box itu utama. Nanti sekitar 1 minggu atau 10 hari otomatis orang udah tahu besok itu mau grand opening ini soto kuali. Pernah kejadian di soto kuali ini, alhamdulillah Kang Nur dulu itu kontrak soto kuali itu per tahunnya itu kalau nggak salah itu sekitar di 30 juta 1 tahun. Padahal di kota kecil, masa itu kota kecil, karena di situ memang perputaran ekonominya bagus. Akhirnya Kang Nur ngambil 2 tahun, berarti 60 juta. Plus kitchen set isi semua sekitar 113-an juta. Kang Nur buka pertama soto kuali di daerah Limpung itu. Tapi subhanallah dengan izin Allah ramenya luar biasa. Jadi 1 bulan, 2 bulan, hampir 3 bulan bisa nutup kos. Jadi kontrakan tertutup.
Karena yang dijual pertama kuah, yang kedua ada ikhtiar yang berkaitan dengan memberitahu kepada masyarakat bahwa besok itu bukanya tanggal sekian gitu. Jadi sudah ada persiapan-persiapan. Yang kedua, kalau mau usaha harus pilih tempatnya itu nggak ngawur. Kalau kelasnya resto itu nggak ngawur. Tempatnya itu kalau jalannya itu jalan yang kencang, ya, itu kemungkinan besar akan menjadi lambat untuk pendapatan kita. Karena banyak orang yang nggak ngerti. Gitu. Kencang, jalannya kencang. Rata-rata orang naiknya itu 60 RPM 60 sampai dengan 100, ya itu nggak bakalan ketemu. Ya. Jadi cari tempat pun ada caranya. Cari tempat yang mana mobil atau motor jalannya itu pelan. Mungkin di pertigaan atau di perempatan. Gitu. Terus orang banyak, tempatnya orang banyak. Yang nomor ketiga yaitu fasilitas, tempat parkirnya yang banyak, yang gede ya. Kalau sudah main resto itu harus tempat parkirnya gede. Yang dijual soto tapi tempat parkirnya luas, ada toiletnya, gitu. Syukur-syukur ada musolanya. Cuma jualnya soto. Sotonya soto kuali, pakai kuah harga 5.000. Luar biasa kan, bisa nutup kos dalam waktu dekat karena yang dijual itu kuah. Jadi teman-teman semuanya yang pengen belajar demi sedikit tentang soto kuali nanti bisa ngomong sama Mbak Ima, nanti bisa dikumpulkan di grup dan kita akan berbicara kalkulasi perhitungan keuntungan dari soto kuali tersebut. Selanjutnya pada waktu itu Mbak Ima di soto kuali itu saya itu sampai punya karyawan itu tidak main-main 7. Karena memang saking raminya sampai 7 orang itu setut ya, setut, nggak ada sampai nggak ada apa namanya sip-sipan. Kita berani menggaji gede tapi nggak sip-sipan. Itu di soto kuali. Jadi memang ada survei lapangan itu penting. Survei lapangan itu penting. Termasuk berapa mobil yang jalan, berapa motor yang jalan, kita butuh survei selama 1 minggu. Paling ramai jalan itu hari apa, jam berapa, itu memang harus bukti, harus ada survei yang betul-betul real. Itu kalau mau usaha yang kelasnya kelas resto. Oke, di soto itu harganya murah teman-teman, 5.000 sampai dengan 6.000 yang dijual kuah. Kalau di seruput itu rasanya gurih ya, sama ada bau rempahnya sedikit ada kapulagonya, terus sedikit ada kayu manisnya sedikit, pokoknya seger lah gitu. Tapi untuk yang melayani soto atau lauk itu kita ada 13 bentuk. Satu contoh ada sate kentang ya, ada sate bakso, tahu bakso. Mosok antara yang pokoknya sama yang lauknya mahal yang lauknya. Nah ini kita itu dapatnya di sini. Ya, ada sate ati, sate ampela, nah itu kita dapatnya di sini. Jadi untuk teman-teman ini sudah masuk ke pembahasan daging inti, silakan teman-teman bisa mungkin akan menambah usaha yaitu soto yang identiknya dengan kuah karena jual kuah karena air itu murah. Seperti itu. Selanjutnya setelah dari soto itu alhamdulillah saya berjalan 3 tahun, Mbak. 3 tahun dari 2016, 2017, 2018. Yang keempat tahunnya, tahun mencoba mau ngontrak tempat tersebut, ya, mau ngontrak tersebut, akan tetapi kontrakannya itu harganya sudah nggak pantas. Nah, ini asal mula kenapa saya ayam jadi juragan ayam, dan juragan ya, Pak usaha di ayam gitu. Itu gara-gara kontrakannya itu membengkak dari 30 juta ke 40 juta. Dikarenakan itu sudah kelihatan rame, maka yang punya kontrakan itu menaikkan harga yang semaunya. Nah, jadi 40 juta kali 2, 80 juta untuk 2 tahun. Sudah saya kalkulasi, kalau seperti ini, kita keuntungan otomatis berkurang, kan seperti itu. Akhirnya, dengan kontrak yang sebegitu mahalnya, akhirnya Kang Nur mencoba untuk beralih di ayam, mempelajari ayam.
kayak gitu. Mempelajari ayam, bakulan ayam untuk menjual ayam itu berapa sih? Karena di situ di tempat saya itu ada yang namanya loket chicken, ya dimanapun mungkin sudah ada. Jakarta saya kurang paham, kalau daerah Jateng itu banyak ya loket chicken. Itu ya, subhanallah besar sekali karena memang tujuannya dia ke resto sama ke franchise atau ke waralaba itu gede banget. Nah, saya mempelajari itu harganya sekian, per kilo sekian, ini. Produksi tepungnya sekian, tepungnya minyaknya sekian, loh, keuntungannya ternyata lumayan. Akhirnya saya memutuskan saya tidak mau ngontrak di situ. Uang 80 juta kan gede nih. Kalau saya andaikan membuat gerai jumlahnya 8 atau 10, 80 juta pasti tidak ada 80 juta. Akhirnya saya belajar di dunia ayam tersebut. Belajar, autodidak, tidak punya guru. Dan betul-betul mengeluarkan budget yang agak besar. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kalau Anda main kontrak, mau buka resto 2 tahun atau 3 tahun, itu buatlah perjanjian dengan pemilik toko. Kalau menaikkan harga kontrak, itu minta perjanjian berapa persen kenaikannya. Kalau enggak, nggak usah. Ini poin penting. Dalam bisnis, ngomong sama pemilik ruko, pemilik tempat, kalau andaikan ada kenaikan, disetujui di atas materai 2,5% atau 5%. Seperti itu. Dengan pengalaman kantor yang kemarin, jangan sampai terulang kepada teman-teman semuanya. Pasti soalnya kalau udah rame, udah langsung biasanya pemilik kontrakan langsung menaikkan harganya dimanapun itu. Selanjutnya berkaitan dengan ayam. Yang tadi 80 juta untuk kontrak, akhirnya Kang Nur mencoba untuk belajar ayam. Kita pertama itu buka di kampung sendiri. Kita titipkan di dua toko di situ. Subhanallah, di 2 toko itu ternyata senang dengan rasanya saya. Rasa punya ayamnya geprek Mas Bos itu. Nah, filosofinya kenapa geprek Mas Bos namanya ya pengen berdoa kepada Allah husnudzon agar betul-betul jadi bos kan gitu. Jadi orang itu kalau mempunyai keinginan atau harapan atau impian selalu berpikir positif untuk menjadi orang yang besar, untuk menjadi orang yang sukses. Makanya saya membuat ayam geprek Mas Bos. Dulu ada ayam geprek Pak Haji. Akhirnya kita pikir-pikir, saya pengen doa, pengen jadi seorang bos kan kayak gitu. Alhamdulillah akhirnya berdirilah itu geprek Mas Bos gitu. Jadi teman-teman semuanya, dari omongan saya tadi, dari awal sampai saat ini pasti Anda terbuka, ya, open your mind, membuka pikiran. Ya. Akhirnya Kang Nur mencoba untuk membuat gerobak yang alhamdulillah ini sudah banyak. Ya, bahkan di rumah saja, di belakang ini di dapur saya itu setiap hari pengurangan itu juga banyak. Yang kita suplai ada 5 gerai dan pendapatan sih alhamdulillah bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Begitu Mbak Iman, ini hanya sebatas cerita yang tentang masalah ayam. Pilih resto atau pilih gerai. Kalau Kang Nur sementara pilih gerai sebanyak-banyaknya. Karena Kang Nur punya jurus itu bagaimana kita nggak bayar karyawan, yang kedua kita nggak bayar kontrak. Seperti itu Mbak Iman. Nanti kita lanjut. Oke. Kemarin katanya sekarang tinggal ngecek-ngecekin gerainya aja ya Mas ya? Ya, alhamdulillah. Ya itu pengacara. Ada tips nggak nih Mas kira-kira dari Kang Nur untuk teman-teman yang mau menjalankan bisnisnya secara autopilot? Gimana, Mbak Iman? Ada tips nggak nih Mas dari Kang Nur untuk teman-teman pengusaha yang lain nih untuk menjalankan bisnis dengan sistem autopilot ini? Oh iya, oke. Saya yakin di sini itu ada teman-teman yang mau belajar karena masuk ke sini. Yang kedua ada yang sudah menjalankan, ada yang milik sendiri, ada yang masih ngawulo. Untuk itu kalau dalam bahasa Indonesia itu
masih punya bos, dia itu hanya dikasih amanah. Kalau yang masih dikasih amanah, segeralah keluar. Kalau nggak keluar, kita nggak akan menjadi besar. Yang penting ketika kita sudah mengabdi kepada seseorang atau di sebuah perusahaan, ambil ilmunya dan keluar. Saatnya menjadi seorang pengusaha yang bebas. Seperti itu, tidak ada ikatan di situ. Kalau tips-tipsnya gampang, bismillah, bismillah, selalu belajar dengan teman-teman, dan belajar itu tidak dengan orang yang tua, bahkan belajar pun dengan anak yang muda masih bisa. Dan kita semakin tua umur kita, itu harus semakin kencang mencari ilmunya. Kan seperti itu. Karena masih bisa menatap masa depan untuk anak cucu kita. Dan yang lebih terpenting, itu untuk mengabdi kepada yang Maha Kuasa. Siapa yang tidak pengen sedekah banyak? Siapa yang tidak pengen infak banyak? Siapa yang tidak pengen mengabdikan sepenuhnya untuk baik harta kita maupun diri kita? Kan seperti itu. Jadi di sini sifatnya kita sharing saja. Saya tidak akan memberikan, insya Allah, tapi kalau masalah PDF dan sebagainya nanti akan saya share. Nanti Mbak Ina bisa kemas, kasihkan sama teman-teman. Dan insya Allah di sini akan kita sharing langsung sama teman-teman. Siapa yang mau tanya, mau ngomong, silakan langsung dikasih kesempatan seperti itu. Dan andaikan saya boleh meneruskan, Mbak Ima, saya akan menyinggung lagi berkaitan dengan tema. Ya, berkaitan dengan tema. Tema tadi masalah omset menurun, bahan baku. Saya yakin orang yang jualan kuliner saat ini ya pada mengeluhkan hal yang sama. Bahkan Kang Nur juga sebenarnya juga mengeluh, tapi tidak boleh mengeluh. Gitu. Tidak boleh mengeluh, tapi bagaimana cara mensiasati agar kita tetap omsetnya sama, marginnya omsetnya tinggi, marginnya sama, kan gitu. Nah, ini daging juga saya ngomong, omsetnya tinggi, marginnya sama. Ini saya ngomong daging. Bagaimana caranya, kan gitu. Nah, teman-teman semuanya berkaitan dengan masalah menaikkan omset saat ini, dan itu kan butuh terigu. Ya. Terigu itu kalau di sini, ini sedikit ilmu, mungkin ada yang tertarik ke dunia fried chicken, tepung terigu cakra. Nah, ini saya daging ngomong, Mbak. Kenapa saya daging? Ini termasuk resep tepung terigu cakra. Di sini ini tembus harga 260.000 eceran. 260, bayangin itu. Kalau saya pertama buka tahun 2018 akhir sampai 2019, harga mulai dari 110. Ya, naik. Sekarang 260, harga minyak turun itu naik gitu kan. Lah terus bagaimana cara mensiasatinya, kan gitu. Ini banyak yang bertanya gitu, tentang bagaimana cara mensiasatinya. Yang pertama, ketika omset menurun, kita melihat ekonomi global, ya, keadaan global. Saya yakin pengusaha-pengusaha yang sudah berjalan 3 sampai 4 tahun atau 5 tahun, jadi seorang pengusaha atau pembisnis, pasti tahu titik atau posisi bisnis yang sepi itu di bulan apa. Itu pasti. Karena bisnis itu kayak seorang wanita, jadi ada pada waktu subur di bulan apa, ya, pada waktu pas menstruasi nggak subur-suburnya di bulan apa, itu pasti tahu. Makanya itu harus butuh pelajaran, walaupun semua itu datangnya dari Allah. Tapi realitanya memang terjadi gitu, Mbak. Saat ini bulan Juli ya, banyak anak yang mau masuk sekolah, banyak anak yang mau pondok, jadi uangnya itu dialokasikan untuk beli seragam, beli buku dan sebagainya, bukan untuk beli ayam, gitu. Itu realitanya. Selanjutnya, kalau musim haji, ba'da haji, wow alam, mungkin rezekinya orang-orang yang mau berangkat haji, biasanya memang keadaan globalnya seperti itu, menurut. Tapi jangan risau, nanti tunggu sekitar 2 bulan, 3 bulan, kita akan membaik. Itu pasti. Tansapkan dalam hati kita, husnudon kita, pasti membaik. Seperti itu, kalau ekonomi global, ya, kalau kita bahas masalah ekonomi global. Akan tetapi, ada cara. Kita kembali ke kenyataan, ke realita, atau usaha, atau ikhtiar, itu ada beberapa cara ketika keadaannya menurun. Selama 3 bulan,
1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu biasanya ada penurunan, tapi nanti 3 bulan melangkah sudah akan mulai naik, sek 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 gitu. Poin 1 ini daging, jangan risau tentang itu. Poin 1 ya, jangan risau bahwa rezeki udah diatur. Yang kedua, kita ikhtiar. Ikhtiarnya satu contoh yang saya terapkan, ya, yang saya terapkan saat ini ketika mengalami ekonomi global semacam ini, saya punya trik untuk teman-teman yang mungkin punya usaha yang persis kayak Kang Nur di dunia fried chicken, ya. Jadi Kang Nur itu ketika sepi seperti ini, bukan sepi ya, kurang rame. Jangan mengatakan sepi. Kalau sepi saya takut nanti karena ucapan itu doa, nggak boleh. Kurang rame. Jadi membalikkan ucapan itu berarti nggak sepi tapi kurang rame atau kurang bagus gitu. Kang Nur sudah ancang-ancang Mbak Ima, sudah ancang-ancang itu sudah start. Besok keadaan seperti ini, saya harus bagaimana? Berarti ketika rame kita harus mengalokasikan kas selama 3 bulan. Ini perusahaan seperti ini. Jadi jangan mikir ramenya saja. Ketika rame, mobil dibeli, motor dibeli, ketika sepi nangis. Ini banyak ini kesalahan. Jadi ini manajemen. Mulai 3 bulan sebelum itu sudah ada uang kas. Ketika sepi nanti bagaimana untuk bayar kontrakan, untuk karyawan, semua itu sudah kita ada uang alokasi. Jadi nggak bingung. Baik diuangkan, baik dibarangkan. Dibarangkan yang dimaksud kalau Kang Nur kan biasanya ngambil minyak gitu, 100 karton umpamanya ya. Terus tepung cakra atau bumbu-bumbu yang lain banyak stok di gudang. Jadi nggak bingung ketika menghadapi orang, saya udah beli kemarin kan dengan harga yang murah, saya jadi nggak bingung dengan itu. Ini daging, saya ngomong daging, silakan teman-teman dicatat ya. Jadi jangan sampai seorang pembisnis itu kacau di manajemen. Manajemen itu penting. Silakan mau simpan uang atau simpan barang. Ketika harga naik kita nggak akan kebingungan dengan itu. Ya. Selanjutnya strategi berikutnya, Kang Nur di pusatnya, di tempat Kang Nur ini, itu membuat sebuah gerobak ayam fried chicken itu ada 3. Saya modal 4 juta setengah. Ya. 4 juta setengah ini buat motor. Saya cari karyawan dengan bukan sistem gaji, akan tetapi sistem sirkah, gitu Mbak. Jadi setiap orang membawa ayamnya saya, itu dapat Rp1.000 plus bensin Rp20.000. Kerja setiap hari cuma 3 jam, habis 100 potong. Untuk 1 motor, bayangin gitu. Jemput bola, masuk ke kampung-kampung, di situ silakan dengan metode-metode yang menarik, nanti silakan tak kasih tahu contoh-contoh gambar-gambarnya, dan juga ada rekaman-rekaman yang di speaker, loudspeakernya seperti apa. Jadi itu, ada 3 gerobak yang jalan tiap hari, jam 7:30 pagi, sampai jam 11 rampung, selesai. Jadi resto sama yang gerai, sama yang jemput bola menang-menang. Resto karyawan banyak, ongkosnya gede. Kang Nur nggak punya karyawan. Tapi ditanya berapa gerainya, kaget dia. Yang kedua, setelah kita ada yang yang jalan-jalan ke kampung itu nggak main-main, dapatnya rata-rata 600.000 Mbak. Kerja 6 jam, motor gitu. Ya kan, lumayan kan. Jadi itu penghasilannya nggak gede, nggak gede sih, alhamdulillah. Tapi kalau pengen sesuatu ya alhamdulillah ada gitu. Jadi itu yang kedua, itu pertama manajemennya diperbaiki ya. Yang kedua silakan membuat inovasi-inovasi agar orang itu tertarik gitu. Satu contoh, kalau punya Kang Nur yang jalan naik gerobak itu fried chicken murah, harga 6.000-an, kriuk, enak, endes sampai ke tulang, nggak percaya nih, begitu. Jalan biar dijalani. Jadi itu sudah saya terapkan dan itu udah lama diterapkan. Dan jadi kalau boleh tahu itu tahun berapa Mas?
Kang. Kalau yang ini yang dugaan dari corona. Oh. Di corona itu ya udah jemput bola gitu. Kita nggak usah malu-malu. Ini karyawannya ternyata satu bulan dapat 3 juta. Satu hari 100.000, 3 jam itu 100.000. Kita nggak punya karyawan. Yang penting ini saya kasih ayam, kamu dapatnya Rp1.000, tak tidak menanggung apapun kalau bisa. Gitu Mbak. Ya. Selanjutnya kita membahas ke samping sedikit mengenai masalah gerobak ya. Gerobak itu kan nggak ngontrak. Sama sekali nggak ngontrak. Ada toko yang ramai, saya datangi ke situ, Mbak, Bu, Pak, pengen nggak dapat penghasilan tambahan? Apa Pak? Apa Pak? Ibu cuma melayani pembeli, menjual ayamnya saya. Nanti ibu dapatnya sekian. Wah, oh mau Pak? Dapatnya berapa Pak? Satu potongnya itu 1.500 sampai 2.000 rupiah. Akhirnya banyak yang mau Mbak. Banyak yang daftar Mbak. Itu yang orang-orang terdekat ya, kecamatan. Bahkan di kecamatan di tempat saya itu ada 3 gerai gitu. 3 gerai, alhamdulillah ramai semua. Terus kecamatan lain juga ada yang 3 gerai, ada yang 1 gerai. Kita stop dari sini. Karena ingin mempertahankan rasa. Soalnya kalau pindah di beda tempat rata-rata, kayak punya saya kan ada di sana, rasanya beda. Jadi saya sampai saat ini pun belum bisa belum bisa mempunyai ilmu untuk menyamakan rasa. Ini biar terjadi di mana-mana loh Mbak. Satu contoh mungkin Mbaknya beli sambal ayam di Purwokerto, di sini beda, gitu kan? Ada penyet Surabaya, di Semarang enak, di Batang sama sekali nggak. Ini terjadi kayak gitu. Makanya Kang Nur mensiasati untuk wilayah 4 atau 5 kecamatan, kita suplai barang dari sini. Kita nggak buat banyak, paling satu hari itu sekitar di 1,5 kintal di situ. Terus pertama kontrak nggak bayar, yang kedua kita nggak gajikan. Itu Kang Nur. Monggo, ini saya berbicara daging semua. Kalau pengen menerapkan itu. Yang selanjutnya masih dikesampingkan bukan masalah berkaitan dengan masalah mensiasati tentang masalah omset menurun. Jadi Kang Nur mengenai masalah gerobak ini. Masalah gerobak ini pertama satu nggak bayar kontrakan, yang kedua nggak bayar karyawan. Ya, katakanlah satu gerobak, katakanlah kita nggak muluk-muluk per bulan itu rata-rata di 3,5 sampai 4. Dikalikan 30. Itu sudah nambah. Itu belum pesanan. Ibaratnya kita itu nitip di beberapa tempat itu nggak pernah terjadi 1 minggu nggak ada pesanan. Nggak pernah terjadi. Jadi pesanannya tinggi. Dan punya Kang Nur, harganya itu mahal. Persis kayak resto. Ngeri enggak? Daging di resto 12.000 sampai 13.000. Punya Kang Nur pakai gerobak sama harganya. Karena apa? Memahami sebelum membuka sebuah usaha, ya, Kang Nur itu mengkalkulasi berapa keuntungannya. Nah, ini termasuk daging. Siap-siap ini daging. Sebelum Anda melakukan sebuah usaha, dihitung kalkulasi perhitungan keuntungan. Dan ketika ada kenaikan barang, Anda tidak bingung. Kan gitu. Tapi biasanya muncul pertanyaan, lah Mas kalau mahal, apa orang sing tuku? Apa ada yang beli? Ya enggak, Mbak? Iya kan? Pasti ada yang mengatakan seperti itu. Apa ada yang beli? Ingat, yang namanya rumus dalam berbisnis berdagang, ada penjual, pasti ada pembeli. Ya enggak? Ada pembeli, ada penjual. Iya, di situ. Selanjutnya, kompetitornya Kang Nur itu enggak main-main, banyak dengan harga yang lebih murah. Ya, harganya lebih murah, tapi kenyataannya karena Kang Nur itu target lapangannya itu bukan murah, tapi kualitas. Dagingnya gede gitu kan, dimakan keras sampai 12 jam
hingga bahkan dari pagi jam 5 dimakan pagi besok masih keras gitu, masih kriuk, terus dagingnya tembus sampai dalam, otomatis orang akan memilih, makanya daging nggak makan tepung gitu. Memang pertama penjualan pertama itu agak lambat, tapi mendingan agak lambat terus naik daripada rame blek. Ini banyak orang yang tidak memahami itu. Selanjutnya, teman-teman semuanya, dari tadi saya ngomong daging semua ya. Daging semua, silakan teman-teman bisa ditulis saja, nanti Mbak Ima kalau bisa kasih rekamannya pembahasan sharing santai ini. Jadi Anda bisa jadi pengusaha tanpa menggaji karyawan. Anda bisa jadi pengusaha tanpa membayar kontrakan. Anda jadi pengusaha hanya kerja cuma 1 jam, 2 jam, yang lainnya pekerjaan kita hanya jalan-jalan. Pengen enggak? Yakin semua pengen yang semacam itu. Sampai saat ini pun Kang Nur waktunya sangat banyak sekali ya, waktunya sangat banyak sekali. Itu padahal baru sedikit grey yang saya punya. Nanti teman-teman semuanya silakan ngomong sama Mbak Ima, biar nanti Mbak Ima yang mengkoordinir. Insya Allah akan saya kasihkan trik, cara-cara usahanya. Yang penting masih di bidang perayaman, perkulineran, perkulineran insya Allah bisa. Kalau yang otomotif elektronik insya Allah saya juga bisa, tapi saya sekarang fokusnya di dunia itu. Selanjutnya kembali ke laptop, masalah menyikapi omset lagi menurun. Omset menurun tadi, manajemen ya. Yang kedua selalu berinovasi. Berinovasi apa yang harus kita kerjakan. Mungkin buat berubah, cari karyawan yang sistemnya itu enggak gaji, tapi atau nanti dikasih perpotongnya sekian, tapi setelah dikalkulasi, diperhitungkan keuntungannya berapa persen. Dulu Kang Nur kebingungan mengenai ayam ini. Mungkin teman-teman banyak yang usaha ayam. Tepung banyak sekali sisanya. Ini gimana? Bekas ayamnya sisanya banyak. Yang kedua, ini apa namanya, minyak jelantahnya itu mau dikemanain. Terus kardus mau dikemanain, kardus bekas apa namanya, bungkus minyak itu mau dikemanain. Ternyata untuk usaha fried chicken ini bisa dikatakan insya Allah nggak bisa rugi, karena dari limbahnya saja itu bisa mendapatkan uang. Ya. Jadi intinya tepungnya itu kalau di tempatnya kalau itu ada yang sudah ambilin dari perusahaan apa gitu, katanya buat apa namanya, pakan ayam, campuran pakan ayam itu per pil itu per ember itu 13.000 ya. Jadi setiap minggu itu diambil dari jatah hingga sampai yang lainnya. Jadi itu kembali lagi ke aset kita, kembali ke aset kita. Jadi tidak ada yang terbuang. Intinya seperti itu di dunia ayam. Tapi memang banyak teman-teman itu yang mengeluhkan nggak dapat keuntungannya karena harganya yang tadinya itu ngasih harga ke konsumen itu harga murah, ya sudah tidak dapat. Jadi pahami bahwa proses bisnis itu ada penjual dan ada pembeli dan ada penjual, dan banyak husnuzon. Nanti insya Allah pasti laku dan banyak berkah di situ kalau kita tahu ini. Selanjutnya Mbak Ima, maaf ini pertanyaan-pertanyaan mau dijawab sekarang atau dilanjutkan dulu, Mbak Ima? Boleh dilanjutkan dulu Mas, nanti kita 15 terakhir untuk Zoom-nya, baru kita bacakan pertanyaan dari teman-teman. Oke, siap Pak. Selanjutnya yang poin yang keempat ya. Tadi manajemen diperbaiki, belanja diperbanyak dulu, nggak tahu karena beberapa ke depan harga bisa naik, terus apa namanya, berinovasi ya. Selanjutnya kalau yang sudah dagang udah berjalan 1 tahun, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, banyak
orang-orang yang tidak tahu bahwa yang namanya dagang itu ada rumus penting, ada 3 biar usaha kita lancar. Yang pertama ya rasa, tolong diperbaiki rasanya, ya. Perbaiki rasa, jangan modal nekat belajar dari YouTube langsung dipraktekin, nanti rusak. Kita mau buka dimanapun ya nggak bakalan jadi. Yang penting kalau mau usaha atau mau melakukan sesuatu, carilah guru. Apa artinya sebuah uang 1 juta, 2 juta, 5 juta, 5 juta untuk belajar. Akan tetapi langsung jadi dan bisa langsung praktek. Jangan eksperimen-eksperimen yang membuang waktu dan membuang. Ini banyak yang terjadi. Seperti itu. Jadi pertama rasa. Bagaimana rasanya itu kanan diri kita di lidah kita itu jangan di lidah kita jangan. Kalau bisa itu lidah orang lain. Jadi ketika mau buka nasi goreng, di situ kok ada nasi goreng, kompetitornya ada 5, tolong dibeli semua 5 itu. Terus kita bawa teman-teman 5 atau 10 disuruh merasakan. Layak enggak nasi gorengnya saya? Atau mungkin fried chicken, di situ kompetitornya jumlahnya 4. Kita buat, terus dirasa, rasa saya itu layak enggak? Gitu. Jadi sudah di atasnya apa belum? Ini penting. Jadi jangan modal nekat. Jadi lihat kompetitor, yang pertama itu rasa. Kalau rasanya itu sudah disukai dengan orang-orang sekitar, itu orang sudah tidak mikir mau harga berapapun, yang penting rasanya enak. Yang penting rasanya enak. Bagaimana sih ayam itu kalau dagingnya biar empuk? Bagaimana sih ayam itu kriuknya hingga sampai 12 jam? Bahkan tidak dimasukkan di lemari pemanas saja tetap kuat, gitu kan? Terus bagaimana sih tulangnya juga bisa kayak matang, penggorengannya berapa derajat, itu harus belajar dengan gurunya. Ya rasa ini penting sekali, jangan berani nekat untuk menjual sesuatu yang rasanya dari teman-teman Anda yang 10 tadi untuk merasakan belum mengatakan enak. Ya. Yang selanjutnya, sebuah usaha kuliner itu yang kedua adalah pelayanan. Bagaimana kita melayani seseorang, bagaimana melayani customer, bagaimana kita melayani konsumen. Ya. Banyak orang yang nggak paham sudah enak rasanya itu udah enak, tetapi ketika melayani konsumen senyum tidak, ya, tangannya kotor, tangannya bawa rokok, terus bajunya kotor, terus ketiaknya tidak dikasih deodoran, lah otomatis pelanggan malas ke sana. Karena apa? Pelayanannya kurang bagus kan gitu. Pernah suatu ketika Kang Nur itu masuk ke sebuah resto di Pekalongan, itu penasaran kenapa kok ramai sekali gitu. Akhirnya Kang Nur masuk sama istri sama anak ke situ, turun dari mobil, ya, tiba-tiba pelayan itu sudah ada di pintunya saya. Nah, saya keluar, selamat siang Bapak, silakan Bapak mau pilih tempat yang mana Bapak. Itu saya turun langsung, saya itu diantar sama si pelayan. Setelah saya duduk, silakan Bapak untuk memilih menu, disuruh menulis gitu ya, bla 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 bla. Oke, setelah itu sudah jadi semua, makanannya dibawa ke situ. Silakan Bapak ada tambahan lagi Bapak. Bahkan cara membawanya, teman-teman semuanya, cara membawanya saja nggak kayak gini. Jadi bawanya itu kelas resto, kelas restoran. Jadi bawanya kayak gini, bawa nampaknya itu kayak gini. Nah, kayak gitu silakan Bapak dikasihkan. Terus saya cicipi makanan itu sama istri. Saya cicipi. Saya ngomong, nih sebenarnya rasanya biasa-biasa aja ya. Istri juga sama, anak saya juga sama. Wah, ini kok rasanya kok biasa-biasa aja ya. Nah, akhirnya saya mengambil kesimpulan, ternyata di situ ada plusnya.
plusnya itu adalah pelayanan yang bagus, pelayanan yang rapih sesuai dengan standar operasional. Jadi itu teman-teman semuanya. Yang satu pertama rasa, yang kedua pelayanan, latihan sumeh dengan orang, latihan senyum dengan orang, baik dengan orang. Yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah tempat. Ini yang bagi yang sudah punya resto ya. Atau gerobak juga bisa, sangat penting sekali. Momennya mau dagang, tempatnya kok di sebelah comberan ya. Ini juga sudah nggak safety. Otomatis yang mengarah membeli tempat itu orang-orang menengah ke bawah. Sedangkan kita punya orang ke bawah oke, ke bawah menengah oke, menengah ke atas oke, kan seperti itu. Jadi tempat itu sangat menentukan sekali. Banyak, saya yakin teman-teman semuanya sering makan di sebuah resto pegunungan atau di pinggir laut yang bisa menatap pemandangan yang begitu indah, luar biasa, ya sampai kita itu terhanyut karena melihat keindahannya. Padahal rasanya nggak enak, harganya mahal. Betul nggak? Iya kan? Saya yakin Mbak Ima juga sama. Nah, harganya bisa mahal, ya nggak enak, tapi laku. Karena apa? Dia itu menjual view. Apalagi tiga-tiganya itu digabungin, Mbak Ima. Teman-teman semua digabungin. Antara rasa, antara pelayanan, hingga tempat yang bersih, yang bagus. Subhanallah, itu sebagai ikhtiarnya. Ya. Itu sebagai ikhtiarnya saja. Kalau Allah yang tidak mengizinkan, ya tetap nggak bisa, apa namanya, nggak bisa rame juga. Tetap kita kemanapun harus dilibatkan sang pemilik. Nggak mungkin manusia itu apalah dari ilmu kita itu nggak ada apa-apa. Kan seperti itu. Jadi teman-teman, itu saya ngomong daging semua. Bukan saya itu pandai berbicara, tapi itu berdasarkan pengalaman, penyajian yang cepat, terus banyak sumit dengan orang, baik. Bawang kita aja kalau beli di Alfamart, Indomaret, untungnya berapa sih? Sembako itu kecil. Saya kebetulan juga punya toko sembako, tipis banget keuntungannya. Tapi ya bagaimana caranya untuk apa namanya, melayani konsumen sebaik hati, sebaik mungkin gitu. Dari mulut sampai ke hati melayani konsumen itu. Begitu juga kuliner, pasti kuliner. Kuliner itu sangat penting sekali. Oke, selanjutnya next untuk strategi yang selanjutnya. Ya, pernahkah kita ketika menjual sesuatu, mungkin pelanggan-pelanggan kita, Anda meminta nomor kepada pelanggan-pelanggan kita, nomor HP maksudnya. Pernahkah kita meminta kepada pelanggan-pelanggan kita untuk memberikan kritik dan saran tentang warung kita atau resto kita? Nah, ini hal penting. Kenapa saya mengatakan seperti ini berkaitan dengan masalah nomor HP itu sangat penting. Satu contoh, ketika aset menurun, kita nggak mungkin ingin mencari pelanggan yang baru. Ya. Nggak mungkin kita akan mencari pelanggan yang baru, karena kalau mencari pelanggan yang baru, otomatis budget yang kita keluarkan itu lebih gede. Betul nggak? Satu contoh, saya akan mencari pelanggan yang baru. Dulu 3 bulan yang lalu membuka sebuah resto itu, pamflet saya sebar 2.000 pamflet, cuma ada di satu kecamatan, gitu kan? Satu kecamatan. Wah, saya akan mencoba membuang satu pamflet lagi yang beda kecamatan 4.000 atau 2.000 dengan nilai uang sekian, 1 juta atau 2 juta, gitu, untuk menarik pelanggan yang baru. Akan tetapi kalau teman-teman semuanya mengantongi nomor HP dari pelanggan, ya, Anda tidak bingung. Cukup tuliskan di WA ya, bahwa ada promo menarik. Satu contoh, beli 2 gratis 1. Satu contoh lagi dapat undian. Satu contoh lagi diskon 30%, 10%, dan menanyakan bagaimana kabar Bapak Ibu semua, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana Ibu? Nggak pernah datang ke resto kami, disapa. Pernah nggak semacam itu? Itu sangat penting. Bahkan ketika ada orang yang pesen dengan makanan kita, ya,
pesan dengan makanan kita, itu kita selalu mengucapkan pada orang yang pesan itu, baik melalui lisan maupun melalui HP. Ini banyak orang yang melalui dengan itu. Jadi otomatis ketika seseorang itu pesan dengan kita, dengan acara mungkin wisata anak di SD atau SMP gitu ya, besoknya lagi akhirnya dia pesan untuk pribadi, anak saya ulang tahun. Oh, besok itu pas 40-an apa mendak apa gitu kan, atau tasakuran, akhirnya ngambil tempat kita lagi. Karena apa? Kita berusaha memfollow, menanyakan kabar ibu bagaimana, menanyakan kabar bapak bagaimana. Pernahkah enggak seperti itu? Ayo kita mulai berusaha seperti itu. Andaikan ini aset mulai sudah naik, berarti mungkin tahun depan kita harus kantongi itu. Selanjutnya, teman-temanku semuanya, yang selanjutnya yaitu kita harus tahu mengapa para konsumen atau pembeli yang biasa pelanggan kita itu kok membeli produk kita itu apa. Wah, ini penting sekali. Alasannya itu apa? Makanya saya tadi ada sebuah kertas kritik dan saran. Biasanya kan tetap ada, wah, kritiknya apa? Wah, kritiknya buat geprek, cabenya enggak pedas. Sekarang memang ya, cabai itu mahal. Nggak tahu kalau di tempat teman-teman semua. Kalau di tempat kantor di sini tembus berapa ya? Tembus sekitar 1 kilonya itu 87.000. Wah, cengis atau cabai setan itu sampai segitu. Tapi kantor tidak mengurangi. Satu contoh, banyak orang mau beli geprek hot ya tetap jumlahnya 3. Kalau mau geprek hoha ya jumlahnya 7. Mau geprek scramble ya sudah kita 10 sampai 15, tapi kan harganya udah beda. Jadi tidak mengurangi kualitas, harga tetap sama seperti itu. Karena kita takut kalau mengurangi kualitas, kan seperti itu. Jadi intinya tanyakan ke para konsumen, pelanggan kita, senang dengan kita itu apa? Gitu. Wah, saya senang kalau beli tempatnya geprek Mas Bos, harganya gede-gede. Bener-bener kalau makan daging itu buat anak berdua aja nggak habis, contohnya seperti itu. Oh, dan rasanya enak, itu harus kita ketahui. Karena apa? Kalau kita mengetahui, otomatis kita tahu selahnya. Dan orang-orang yang sudah fanatik kepada sebuah pelanggan sebuah makanan itu nggak mikir harga. Saya yakin Mbak Ima, teman-teman semua, sudah saya fanatik pengen kepala manyung, rasanya enak nggak habis, makan fried chickennya Mas Bos nggak habis, ya sudah orang itu ya langsung akan mengejar walaupun itu harganya, tapi tetap ditawarkan dengan harga-harga yang menarik untuk para pelanggan. Pelanggan yang lama itu tetap dijawil bahasa Jawa. Paham Mbak Ima dijawil? Dijawil itu apa ya Mas? Kalau boleh tahu bahasa Jawanya itu ya? Kalau nggak salah. Di Jawa itu jawil. Kalau bahasa Surabayanya itu diundang atau apa ya? Dijawil. Oke teman-temanku semuanya di seluruh Nusantara. Ini ada berapa peserta Mbak Ima? Kurang lebih sih 53 peserta ya Mas. Masya Allah. Oke. Oke, Kang Nur, aku mau nanya nih, kalau misalnya jualan ayam seperti Kang Nur, untuk ayam misalnya nih ayamnya ada sisa gitu kan dari mitra-mitranya, dari setiap outlet, itu diapakan oleh Kang Nur sama mitranya, Mas? Masya Allah, pertanyaan bagus. Ya. Yang namanya rezeki itu tidak selancar yang kita harapkan. Tetapi rezeki itu datangnya mungkin di ayamnya kurang bagus, tapi rezeki yang datang dari orang lain, kan gitu, atau dari istri kita atau anak kita atau kesehatan pada diri kita. Itu kebetulan kalau Kak Nur sih alhamdulillah seringnya habis. Pernah tidak habis, pernah ada 5 gerai itu, ada 3 gerai yang tidak habis karena tujuannya lebat dari pagi gitu kan. Pernah. Itu saya kalau tidak habis itu senang, aneh enggak Mbak Ini? Itu kesempatan saya untuk bersaudara. Atau biasanya
sebelum barangnya masih ada, biasanya itu kan saya jualan sampai jam 7 malam tuh. Jam 6 itu sudah dipromo beli 2 gratis 1. Jadi makanya nggak pernah habis, nggak pernah sisa gitu. Jadi susah ditanya beli 2 gratis 1. Pak, mau beli apa Pak? Beli paha. Pak, mendingan beli 2 aja nanti tak gratis 1. Oh ya ampun. Oh ya sudah gitu kan. Ya sudah, ya Pak, saya beli sekalian. Jadi itu teks saya. Yang kedua, kok umpamanya masih, ya sudah kasihkan sodako yang menunggu gerai, mungkin punya anak pengen makan, saudaranya pengen makan, itu kasihkan saja. Jadi itu nggak ada yang susah, dan itu ketika kita bersodako aja sudah levelnya udah kelas tinggi. Hari ini nggak habis, katakan besok pasti habis, penggantinya lebih besar kan gitu. Terus sebenarnya seperti itu. Kalau saya ini ngomong nggak realita, di luar nalar. Ini saya ngomong kalau ditulis secara tulisan kayaknya susah ya gitu. Jadi kayak gitu kalau kan. Terus apa lagi yang mau ditanyakan? Ini teman-teman Mbak Iman, silahkan. Ini ada dari teman kita nih nanya, untuk buka cabang lebih baik dengan cara investor atau uang sendiri nih Mas? Alhamdulillah kalau punya itu punya sendiri. Untuk geprek punya sendiri total. Dulu saya itu pernah mendapatkan keajaiban rezeki. Itu yang tidak disangka-sangka pas waktu wali. Ya, jadi saya disuruh membuka beberapa outlet itu betul-betul tidak dari saya, subhanallah. Dan orangnya bilangnya, silahkan Mas dibuka, uangnya nanti yang separuh digunakan untuk Allah, yang separuh buat Mas Dana. Jadi kalau mengenai masalah itu, saya dulu berawal dari suatu wali. Kalau yang geprek totalitas, alhamdulillah. Jadi tidak ada investor. Karena murah, ngapain investor? Ini buka satu gerai aja paling-paling 8 juta sampai 10 juta. Buat gerobak cuma 5 juta, kok investor? Sorry itu Iman. Oke, Kang Nur boleh ceritain nggak nih pahitnya dalam merintis bisnis geprek ini? Wah, merintis geprek kalau saya sih alhamdulillah orang itu tidak tiba-tiba menjadi orang hebat. Orang itu tidak ada orang hebat tanpa berlatih. Orang berbisnis itu penuh lika-liku, pahit, terus pedas, kayak pedasnya omongan tetangga. Jadi intinya itu penuh kesabaran, selalu. Ya kalau sih orangnya itu nggak mau mengatakan ada sesuatu yang nggak enak lah. Jadi banyak optimisnya kalau saya memang nggak pernah jadi orang sinis gitu. Tetap ada ya persoalan-persoalan ya, mungkin persoalan itu satu contoh saya mengalami persoalan yang besar ya bagi saya itu besar. Ketika itu saya membuka sebuah gerobak promo semua itu 1 hari ramai banget, tapi untuk kedua harinya itu yang beli cuma 1. Pernah terjadi, tapi itu sudah di luar nalar, bukan ini gitu kan. Ketiga harinya akhirnya yang jaga gerai itu ngomong bla 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 bla, sudah tenang saja, rezeki itu dari Allah. Nah, nanti soal saya survei ke situ, ternyata di survei ke situ ternyata ya ada sesuatu yang berkaitan dengan bisnis. Tapi itu jangan disudoni, jadi itu satu hal yang biasa, satu hal yang namanya perjalanan bisnis. Saya itu dipercaya sama yang di atas kita yang semacam itu. Dan untuk teman-teman yang namanya bisnis itu butuh proses, tidak serta-merta Anda langsung seperti itu aja. Oke, Kang Nur, aku mau nanya sedikit nih. Kan ini kan sistemnya kan kayak kita buka cabang dengan gerai sendiri. Itu kalau misalnya mitra kita atau karyawan kita nih ada yang sulit dikontrol, itu cara mengatasinya gimana tuh Kang Nur? Kan ini banyak nih gerai-gerainya nih. Saya itu orangnya aneh Mbak Ima. Makanya kalau saya disuruh pakai standar operasional prosedur gitu untuk karyawan atau apa, saya paling nggak bisa. Jadi setiap saya membuka usaha dari dulu otomotif, hingga sampai saya punya cucian kerwas besar, hingga sampai saya punya karyawan jumlahnya 12, ya. Dulu karyawan sekarang nggak punya karyawan, tapi dapat penghasilan gitu.
Jadi saya itu selalu ngomong sama bagian kasir, sama yang megang. Andaikan kalau kamu tidak amanah, nggak apa-apa. Besok saya minta di akhirat. Cuma kayak gitu Mbak, ngeri nggak ngomongnya? Oh. Tapi alhamdulillah baik semua, jadi tidak ada masalah. Gitu. Oke, jadi kita kalau misal punya karyawan yang kurang mengenakan hati itu bisa diomongkan dengan baik-baik ya Mas? Wah, susah, saya nggak pernah punya soalnya tanya yang lain. Alhamdulillah kalau seperti itu. Saya itu nggak pernah sama karyawan, sama yang nunggu gerai itu nggak pernah membawa kriteria satu contoh orangnya rajin beribadah, gini-gini nggak pernah. Saya cuma paling-paling punya motor bersih, rapi, gitu aja Mbak Ima. Jadi saya nggak pernah apa-apa, tapi cuma pengen dongeng sebentar, kan bisa dilihat oh Mbak. Jadi saya berbicara 5 menit saya udah tahu kok, insya Allah ini karakternya orang, bagaimana tanda tangannya. Kalau biasanya lewat WA, dan tak disuruh tanda tangan kirim ke WA tanya. Kalau di situ Pak gajinya berapa ya? Udah saya tidak akan saya ambil, itu aja. Kalau tanya gaji tidak bakal saya ambil. Ya. Kerja saya itu mudah. Berangkat jam 8, andaikan jam 11 habis, sudah kamu tidur, pulang. Gitu. Kalau kamu setiap hari habisnya 60 potong lebih, kamu dapat tambahan. Gaji kamu kalau di desa sekarang ini, gaji kamu 1.350.000 hanya menunggu grade. Hanya menunggu grade. Tapi kalau habisnya 60 potong ke atas, kamu sudah dapat selingan. Bisa sampai 1 bulan bisa 1,5, 1,8. Jadi itu Mbak Iba. Saya itu orang paling simpel, jadi susah kalau disuruh ngomong prosedur. Gitu Mbak Iba. Jadi kalau misalnya karyawannya misal, Mas ayamnya untuk besok tambahkan lagi boleh gitu. Berarti boleh. Dari Kang Nur ya, oh boleh gitu. Iya, cuma kayak gitu aja. Jadi, boleh. Jadi, kalau biasanya juga kalau ada pesanan dari gerai Mbak, itu tambahan. Namanya yang dari gerai, ada orang pesan di gerai. Pesan 50, pesan 100, itu 1.000 rupiah dapatnya. Dia dapat. Gitu. Tapi yang ngerjakan di pusat. Dia cuma suplai ya. Jadi kita itu kalau ngerjakan pesanan itu alhamdulillah banyak-banyak Mbak. 500, 600 sampai 800. Jadi apalagi nanti sebentar lagi Agustus, waduh ya Masya Allah ya. Jadi sampai 1.000 pack insya Allah kita bisa melayani. Seperti itu. Oke, karena sekarang udah malam juga nih, aku izin untuk mengakhiri Zoom ya Mas. Ya, siap. Oke, Mbak Ini. Yang saya pesan saya sama ini, bentar, saya pesan sama teman-teman semuanya yang mau merintis usaha, jangan patah semangat. Jadi tetap yakin bahwa usaha kuliner itu bagi saya itu lebih indah daripada usaha yang lain. Karena apa? Kita buat dijual, udah selesai. Gitu loh. Jadi nggak ada risiko kayak umumnya elektronik dipasang tiba-tiba rusak, atau otomotif dipasang tiba-tiba rusak, dapat komplain. Kalau makanan itu lebih apa namanya? Insya Allah lebih mudah, lebih berkah di situ. Dan untuk yang sudah berjalan, resto yang sudah berjalan, tetap perbaiki terus-menerus dan banyak berdoa. Jangan sampai di hati kita itu kenapa ini sepi? Jangan seperti itu. Jadi jangan mengeluarkan kata-kata yang mana itu bisa menjadi doa. Jadi berbanyak husnudon, smile, dan selalu tersenyum. Dan teman-teman semuanya kalau nanti ada sesuatu pengen dongeng itu sebenarnya tidak ada solusi. Solusinya itu praktek. Gitu. Nanti silakan sama Mbak Ima. Bisa di follow Mbak Ima. Itu Mbak Ima. Mungkin kalau ada kesalahan dalam berucap, Kang Nur minta maaf sebesar-besarnya. Semoga di awal ini menjadi pintu keberkahan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.